Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 23 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan malam kita, Kamis tanggal 23 April 2026 berjudul Menghiasi Orang Kristen. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang indah dan menyenangkan mata adalah pencinta keindahan. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana ia menilai keindahan yang sejati. Perhiasan berupa roh yang lemah lembut dan tentram adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapannya. Betapa kecil nilainya emas, mutiara, atau pakaian mahal dibandingkan dengan keindahan Kristus. Keindahan alami terdiri dari keselarasan atau keseimbangan yang harmonis antara bagian-bagian yang satu dengan yang lain. Tetapi keindahan rohani terdiri dari keselarasan atau keserupaan jiwa kita dengan Yesus. Hal ini menjadikan pemiliknya lebih berharga daripada emas murni, bahkan lebih daripada emas tua dari Ofir. Kasih karunia Kristus benar-benar merupakan perhiasan yang tidak ternilai. Ia meninggikan dan memuliakan pemiliknya, serta memantulkan sinar kemuliaan kepada orang lain. Menarik mereka juga kepada sumber terang dan berkat. Penampilan kita dalam segala hal harus ditandai dengan kerapian, kesopanan, dan kemurnian. Namun firman Allah tidak memberikan izin untuk mengubah cara berpakaian hanya demi mengikuti mode agar tampak seperti dunia. Orang Kristen tidak seharusnya menghiasi diri dengan pakaian mahal atau perhiasan yang mewah. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari kasih karunia Kristus akan memperhatikan kata-kata pengajaran yang berharga yang diilhamkan oleh Allah. Bahkan gaya berpakaian mereka akan menyatakan kebenaran Injil. Adalah benar untuk mencintai keindahan dan menginginkannya, tetapi Allah menghendaki agar kita mencintai dan mencari terlebih dahulu keindahan yang tertinggi, yaitu yang tidak dapat binasa. Tidak ada perhiasan lahiriah yang dapat dibandingkan nilainya dengan roh yang lemah lembut dan tentram,
dengan lenan halus yang putih bersih, terdapat dalam Wahyu 19 ayat 14, yang akan dikenakan oleh semua orang kudus di bumi. Pakaian ini akan menjadikan mereka indah dan dikasihi dunia ini, dan kelak menjadi tanda pengakuan mereka untuk masuk ke istana raja. Demikianlah renungan malam kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini, penampilan sering menjadi hal yang sangat diperhatikan. Dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh apa yang terlihat, seperti pakaian yang mahal, penampilan yang menarik, dan gaya hidup yang mengikuti tren kekinian. Media sosial memperkuat hal ini. Banyak orang berlomba-lomba untuk tampil sempurna di depan kamera. Bahkan tanpa sadar, yang mengaku anak-anak Allah turut terpengaruh. Namun, pekabaran malam ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki standar yang berbeda. Firman-Nya di dalam ayat inti renungan malam ini, 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah." Apa yang sebenarnya menghiasi orang Kristen? Rasul Petrus berkata bahwa perhiasan orang Kristen bukanlah perhiasan secara lahiriah yang terlihat secara fisik, tetapi batiniah di dalam hati yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Perhiasan ini sangat berharga di mata Allah. Nabi Samuel ketika melihat perawakan dari anak-anak Isai di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dunia menilai dari luar, tetapi Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa, menilai dari dalam. Apa yang tersembunyi dalam hati kita jauh lebih penting daripada apa yang terlihat. Kita bisa tampil rapi, sopan, bahkan sepertinya rohani. Tetapi jika hati kita penuh kesombongan, iri hati, dan semacamnya, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Sebaliknya, seseorang mungkin sederhana secara penampilan, tetapi memiliki hati yang tulus, penuh kasih dan rendah hati. Itulah yang berharga di mata Allah. Apa sebenarnya perhiasan orang Kristen tersebut? Hati yang tulus, penuh kasih, lemah lembut, dan rendah hati merupakan keserupaan tabiat dengan Yesus Kristus. Ini adalah perhiasan orang Kristen yang indah, lebih berharga nilainya daripada emas, mutiara, atau pakaian yang mahal. Semuanya itu sebagai hasil dari pekerjaan Roh Yesus Kristus yang lemah lembut dan tenteram yang berdiam di dalam hati kita. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 121, paragraf 3 berkata, "Kasih karunia Kristus benar-benar merupakan perhiasan yang tidak ternilai. Ia meninggikan dan memuliakan pemiliknya, serta memantulkan sinar kemuliaan kepada orang lain, menarik mereka juga kepada sumber terang dan berkat." Semua orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih karunia Kristus oleh kehadiran Roh-Nya akan memantulkan sinar kemuliaan, yaitu karakter Yesus sendiri, kepada orang lain dan menarik mereka
kepada sumber terang dan berkat. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Hidup kita adalah kesaksian. Orang akan membaca Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Rasul Yohanes menggambarkan karakter anak-anak Allah yang serupa dengan karakter Yesus sebagai lenan halus yang putih bersih, sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus, pakaian putih adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus yang karakter mereka serupa dengan karakter Yesus, yaitu hati yang tulus, penuh kasih, lemah lembut, dan rendah hati. Ini adalah perhiasan yang kita pakai di dunia ini dan kita bawa sampai kepada kekekalan. Pakaian ini akan menjadikan mereka indah dan dikasihi di dunia ini, dan kelak menjadi tanda pengakuan mereka untuk masuk ke istana Raja Surgawi. Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons, halaman 311, paragraf 3 berkata, "Hanya pakaian yang telah disediakan oleh Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya, supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan." Wahyu 3 ayat 18. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, lenan halus, pakaian putih adalah pakaian kebenaran Yesus sendiri, yaitu karakternya yang murni, merupakan perhiasan kita untuk kita pakai mulai dari dunia ini sampai ke kerajaan surga. Kiranya penggambaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini bahwa perhiasan kami adalah kain lenan halus, pakaian putih yang merupakan karakter Bapa dan karakter Yesus yang diberikan oleh Yesus Kristus yang melayakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Hidup dan karakter kami serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.